Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welia Safitri, NIM 19043031, akuntansi 19 Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam rangka pengerjaan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu siklus pengeluaran? Uh, untuk yang belum tahu, sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Siklus pengeluaran ataupun yang kita kenal dengan expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam arti sederhana dapat kita simpulkan bahwa siklus pengeluaran ini merupakan aktivitas bisnis yang berulang. Ia berulang-ulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang maupun jasa. Nah, siklus pengeluaran ini pastinya diadakan memiliki tujuan utama ataupun tujuan pokok dari siklus pengeluaran itu sendiri yaitu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsinya perusahaan tersebut. Berbicara tentang siklus pengeluaran ini, tidak lepas dari yang namanya diagram konteks atau dari sistem pengeluaran tersebut. Nah, sedikit saya jelaskan tentang diagram konteks dari sistem pengeluaran ini. Sepengetahuan yang saya dapat bahwa dalam siklus pengeluaran pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya ataupun yang disebut dengan vendor. Nah, di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan jasa berupa bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran. Dari siklus pendapatan dan produksi. Ini ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri dari PowerPoint yang ditampilkan. Setelah itu pengendalian persediaan juga dan dari berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku itu tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Dia mengalir kembali. Nah, kita lihat. Nah, dari sini ke siklus pendapatan ada, ke pengendalian persediaannya, ke berbagai departemennya juga, ke siklus produksinya juga. Nah, setelah itu data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran. Nah, dia juga mengalir nih dari siklus pengeluaran ke buku besar umumnya. Dia mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan serta berbagai laporan manajemen. Nah, dari situ jelas kita lihat bahwasanya mereka saling berketerkaitan nih antara siklus pengeluaran dengan informasi yang diperlukan oleh siklus pendapatan, pengendalian persediaan ataupun berbagai departemen lainnya. Mereka saling berkaitan antara satu sama lainnya. Di mana siklus pengeluaran intinya diletakkan di sini, tapi alirannya itu akan didapat dari siklus pendapatan, pengendalian persediaan berbagai departemen dari siklus produksi juga. Nah, jadi ada umpan balik di sini seperti itu. Nah, selain itu, selain diagram konteks dari sistem pengeluaran ini,
dilanjut dengan diagram arus. Diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran. Bisa dikatakan mereka ini juga berhubungan antara diagram konteks dari siklus pengeluaran tadi dengan diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran. Kenapa? Karena diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran ini adalah sistem informasi sebuah perusahaan yang mendukung masing-masing aktivitas dari siklus perusahaan. Diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah bagaimana sih sebuah perusahaan menjalankan aktivitasnya. Bagaimana sih perusahaan dalam memesan bahan bakunya, perlengkapannya, menerima bahan baku tersebut setelah dipesan, bagaimana menyetujui faktor pemasoknya, bagaimana pengeluaran kasnya. Karena apa? Di dalam diagram arus ini ada beberapa keputusan yang penting yang harus dipertimbangkan. Berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? Bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Dan bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus customer? Yang menjawabnya itu diagram arus data tingkat 0 ini. Dia menjelaskan bagaimana pemesanan, penerimaan, penyetujuan, dan pengeluaran kasnya. Nah, dari itu kawan-kawan sekalian, selain tujuan yang dikatakan bahwasanya tujuan utamanya itu adalah memang siklus pengeluaran ini tujuan utamanya adalah meminimalisirkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan perlengkapan dan berbagai layanan diperlukan perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Namun, inti dari siklus pengeluaran ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh barang dan jasa yang dipesan itu sesuai dengan kebutuhan ataupun keperluan dari perusahaan. Selain itu, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar juga merupakan tugas ataupun tujuan dari yang namanya siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yang menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Mereka memastikan bahwasanya faktor yang berhubungan dengan barang dan jasa yang dibeli ataupun barang dan jasa yang dipesan itu faktornya itu valid, benar, tidak mengada-ngada. Dia mencatat pengeluaran ataupun mengklasifikasikan pengeluaran secara tepat dan cepat. Dan pastinya memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Intinya, siklus pengeluaran ini mengelola aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat dikumpulkan, diproses, dan pastinya disimpan untuk pengendalian yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan keraguan atau memiliki keraguan lah terhadap bahan atau pembelian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata saya, perbuatan yang tidak mengenakan, mungkin kata-kata yang tidak sesuai.
So I think that's all. Thank you very much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.